Keuangan Sri Mulyani mencopot seorang pejabat Ditjen Pajak karena diduga menerima suap dalam pelurusan pajak. Direktorat Jenderal Menteri Pajak. Keuangan Sri Kali Mulyani ini, juga Komisi mengatakan Pemberantasan pejabat Korupsi yang KPK dicopot telah kembali mengajukan mengusut pengunduran dugaan diri suap sebagai lingkungan aparatur sipil Ditjen negara. Pajak. Menurut Dalam Sri surat perintah Mulyani, penyidikan yang pencopotan beredar ini menyebut untuk KPK memudahkan telah KPK menetapkan dua menyidik. Stop korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Video pembelajaran kali ini berkenaan dengan teks berita yang berhubungan dengan anti korupsi. Kasus-kasus korupsi di Indonesia. Yang pertama adalah kasus korupsi EKTP. Kasus ini menyeret nama Ketua DPR RI Setia Novanto sejak tahun 2010. Setia Novanto ditangkap pada tahun 2014 dan kasusnya disidangkan perdana pada tahun 2017. Kasus korupsi EKTP menyebabkan kerugian negara sebesar 2,3 triliun, angka yang cukup fantastis dan luar biasa. Kasus korupsi EKTP menyeret Setia Novanto di penjara selama 15 tahun. Kasus selanjutnya adalah kasus korupsi bantuan COVID-19. Pada masa pandemi COVID-19, pemerintah menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah Jabodetabek. Masyarakat mendapat bantuan berupa sembako, tetapi pada penyaluran bantuan sembako ini terdapat kasus yaitu penyalahgunaan atau korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial Bapak Juliari. Bapak Juliari terbukti menerima suap dari perusahaan pengadaan sembako agar bisa menggolkan barang-barang yang digunakan untuk penyaluran sembako dan mengurangi jumlah sembako yang akan disalurkan. Pada akhirnya, Bapak Juliari ditangkap dan diancam dengan hukuman mati untuk kasus ini. Untuk itu, kita perlu memiliki pendidikan anti korupsi bagi siswa. Berdasarkan kasus-kasus yang ada, sejak dini siswa harus dibekali dengan pendidikan anti korupsi agar berani hidup dengan jujur, bertanggung jawab. Nah, kita akan bahas apa sih itu korupsi? Mungkin kita sering mendengar korupsi melalui televisi, melalui media sosial, karena banyak pejabat di Indonesia yang melakukan tindakan tidak terpuji ini. Apa sih itu korupsi? Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang yang diberikan untuk kepentingan pribadi. Nah, amati gambar yang ada di layar. Di sana ada donatur yang memberikan bantuan yang sangat banyak untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Tapi, penyaluran dari bantuan yang diberikan donatur itu ternyata disalahgunakan oleh orang-orang yang memiliki kewenangan untuk menyalurkan bantuan itu. Masyarakat tidak menerima jumlah yang sesuai dengan yang ingin disalurkan oleh para donatur. Di tengah jalan, bantuan itu dipotong untuk kepentingan pribadi dari para penyalur bantuan itu. Korupsi itu sama dengan mencuri, karena kita telah mencuri hak dari orang lain. Seharusnya hak itu diberikan kepada orang lain, tetapi kita curi hak itu untuk kepentingan diri sendiri, untuk memperkaya diri sendiri, dan untuk mencari kesenangan diri sendiri. Apa sih contoh-contoh korupsi dalam kehidupan sehari-hari? Banyak loh contoh-contohnya dari kasus-kasus yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari kasus-kasus yang sederhana juga banyak, terutama pada kasus-kasus siswa di sekolah. Contoh-contoh korupsi salah satunya adalah pada kisah si Mawar. Mawar adalah seorang siswi SMP. Mawar memiliki keinginan untuk memiliki sepatu baru. Pada saat dia berjalan-jalan di sebuah toko, dia melihat sepatu baru. Dia teringat sepatu untuk sekolahnya sudah tidak layak dan sudah rusak. Dia sangat ingin mengganti sepatunya itu dengan sepatu yang baru. Padahal Mawar sudah menyampaikan kepada orang tuanya untuk membelikan sepatu yang baru. Tetapi karena keadaan ekonomi keluarga yang kurang memadai, akhirnya keluarganya pun belum bisa memenuhi permintaan Mawar. Pada akhirnya Mawar selalu berpikir bagaimana caranya dia bisa membeli sepatu baru itu tanpa meminta uang kepada orang tuanya. Sedangkan uangnya tidak ada dan tidak cukup untuk membeli sepatu itu. Akhirnya Mawar memiliki ide. Mawar dipercaya oleh teman-temannya untuk menjadi bendahara kelas. Dia ingat, uang kas
yang dimiliki oleh kelasnya, yang dipegang olehnya saat ini, jumlahnya sudah sangat cukup untuk membeli sepatu baru impiannya. Bahkan lebih, kalau Mawar pakai uang ini untuk membeli sepatu, pasti teman-teman tidak tahu. Nah, budaya seperti ini adalah salah satu bentuk korupsi, menggunakan uang milik orang lain untuk kepentingan kita. Hal ini tidaklah baik karena hal ini bisa merugikan orang lain. Korupsi itu sangat merugikan orang lain. Jika memang kita ketahuan sudah mengkorupsi orang lain, maka kita akan mendapatkan sanksi sosial dari teman-teman sekitar kita, dan juga rasa malu bahwa kita sudah menggunakan uang teman-teman untuk kepentingan kita pribadi, sehingga kita tidak mendapatkan kepercayaan lagi dari teman-teman. Perilaku selanjutnya tentang korupsi adalah mencontek. Mencontek itu adalah salah satu perbuatan tidak jujur. Nah, mencontek juga salah satu tindakan korupsi yang dilakukan oleh pelajar dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kegiatan pembelajaran, terutama pada saat ulangan atau mengerjakan tugas. Padahal, siswa seharusnya bisa mengembangkan karakter-karakter yang diharapkan dan menjauhi segala perilaku-perilaku korupsi tersebut. Karakter-karakter yang diharapkan dari berbagai contoh yang sudah dijelaskan tadi, yang pertama adalah disiplin, bertanggung jawab, jujur, bekerja keras, mandiri, sederhana. Semoga kita semua bisa terhindar dari budaya korupsi dan menjadi orang yang jujur dan bertanggung jawab. Demikian video pembelajaran anti korupsi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.